Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 6 Oktober 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyar Kara, Dr. Budi Munawar Rahman, dengan topik Agama, Filsafat, dan Sains dalam Strategi Kebudayaan di Indonesia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Dr. Wijaya Martokusumo. Terima kasih Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan ya, kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Selamat datang, selamat berjumpa juga kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Baik yang hadir melalui kanal YouTube streaming dan juga Zoom ya. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB Ibu Reni Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada Pak Budi Munawar Rahman. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyar Kara. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan topik agama, filsafat, dan sains di dalam strategi kebudayaan di Indonesia. Terima kasih ya Pak Budi atas perkenan dan kesediaannya untuk berbagi waktu ya. Saya kira tidak semua kita bisa punya kesempatan, tapi alhamdulillah bersama kita ini punya kesempatan untuk membahas dan berdiskusi dan sharing tentang tema tersebut ya. Hadir juga di sini ada Pak Wakil Rektor, Pak Abduh. Selamat datang ya Pak Abduh, juga Bapak Ibu dosen yang lainnya ya. Acara ini nanti akan dipandu oleh Pak Tubagus Furqon Sofani, ini dari SAPPK nih, satu bagian dengan saya.
Terima kasih ya Pak Furqan udah berkenan. Saya juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, para dosen mata kuliah Studium Generale ya. Ya, kemudian juga dari Ditmawa ini tadi saya lihat ada Pak Prastyo, terima kasih, ada Ibu Naomi ya dari Biro Komunikasi Humas ITB, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekali lagi pimpinan ITB juga mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Budi Munawar Rahman ya atas perkenannya hadir bersama kita. Maka dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara dan untuk selanjutnya diteruskan oleh Bapak Moderator acara Studium Generale kali ini. Oke, let's get inspired and motivated ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh dosen Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara, Dr. Budi Munawar Rahman, dengan topik Agama, Filsafat, dan Sains dalam Strategi Kebudayaan di Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu staf pengajar dari Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. Kepada Insinyur Tubagus Furqan Sofhani, MA, PhD, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Terima kasih khususnya Pak Dr. Budi Munawar Rahman, sahabat saya sejak dulu nih, sejak tahun 80-an akhir. Juga Pak Wijaya, juga Pak Nanan yang telah memulai acara ini. Jadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kajian dari Pak Budi Munawar Rahman yang tema yang sangat relevan ya untuk bangsa Indonesia saat ini bahkan juga ke depan gitu. Untuk melihat bagaimana peran agama dan filsafat dalam pengembangan kebudayaan di Indonesia. Ini cukup menarik bagaimana meletakkan agama dan filsafat sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dan pembicara pun Pak Budi adalah orang yang sangat tepat untuk berbicara topik ini. Saya kebetulan mengenal beliau sudah sangat lama sebagai seorang aktivis dialog gitu ya, antar iman, antar etnis, antar budaya gitu, yang mencoba membangun semacam common understanding begitu ya Pak Budi ya, dari berbagai macam keragaman akan ada satu hal yang sama yang menjadi acuan kita sebagai bangsa hidup bersama di sini dalam keadaan damai. Jadi Pak Budi adalah orang yang selalu berusaha mencari titik temu dari segala perbedaan yang ada. Melakukan banyak aktivitas ya sebagai aktivis tadi. Nah, selain sebagai aktivis, beliau juga punya sejarah pendidikan yang sangat panjang. Beliau menyelesaikan doktor di Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara, kemudian juga mengajar di sekolah tersebut hingga saat ini. Sebelumnya beliau banyak mengkaji Islam di Yayasan Paramadina ya. Bahkan mengkaji di sana, kita kenal di sana ada almarhum Cak Nur Kholis Majid yang kita kenal mungkin pimpinan utama atau apa ya, tokoh besar ya, gedung toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia mungkin ya Cak Nur itu. Nah, Mas Budi adalah orang yang banyak mengkaji, banyak mengikuti kajian-kajian Cak Nur di Paramadina, bahkan beliau secara khusus menulis semacam ensiklopedi gitu ya, pemikiran-pemikiran Cak Nur. Kebetulan saya juga dapat tuh digitalnya ya Pak Budi ya, lumayan tebal, jadi saya senang sekali bisa melihat pemikiran Cak Nur waktu beliau masih sangat muda sekali, mungkin tahun 60-an akhir ya, hingga kemudian menjelang wafat beliau. Saya kira itu tulisan yang sangat lengkap dan oleh-oleh besar buat bangsa ini. Ini hasil kerja keras Pak Budi nih untuk menyusun ensiklopedi itu. Kemudian juga beliau juga banyak mengajar di beberapa perguruan tinggi, jadi selain di STF di Yarkara, kemudian juga di UIN misalnya,
di Islam Negeri di Jogja, juga beberapa tempat yang lain di perguruan tinggi Islam ini. Kemudian juga aktif di Yayasan Paramadina itu sampai sekarang masih memberikan banyak kajian-kajian. Dan di samping itu menelurkan beberapa karya gitu, beberapa buku, tulisan-tulisan dari beberapa tema begitu yang cukup luas. Selain tadi dari mencoba mengumpulkan dan mensintesis dan memberikan catatan panjang tentang pemikiran Nurholis Majid, juga beberapa tulisan misalnya tentang fikih lintas agama, kemudian sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme, kemudian argumentasi Islam untuk sekulerisme, ada argumen Islam untuk liberalisme, dan seterusnya ya. Ya akan banyak karya-karya beliau, dan kalau kita lihat dari semua karya-karya tersebut, ada sebuah kesimpulan gitu ya, bahwa memang beliau orang yang sangat concern, punya perhatian yang besar sekali terhadap isu-isu tentang inklusivitas, tentang hak asasi manusia, seperti itu. Kira-kira itu sedikit pengantar dari saya tentang Mas Budi ini sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pertama kali yang terhormat para dosen, para guru besar, dan para pimpinan dari ITB, dan juga yang tercinta para mahasiswa. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih untuk undangan ini. Saya sangat gembira sekali karena saya bilang saya merasa secara kultural terhubung dengan ITB ini karena istri saya alumnus dari ITB, dan saya rasa senang banget bisa sharing tentang tema yang akan kita bicarakan pada pagi menjelang siang ini. Baik, izinkan saya untuk share screen dan nanti kita akan mendiskusikan bahan yang sudah kita persiapkan. Judul yang direncanakan tadinya Agama, Filsafat, dan Sains dalam Strategi Kebudayaan Indonesia. Dalam beberapa hari setelah saya memberikan judul ini, saya merasa ini terlalu serius judulnya ya. Ini kayak judul sebuah seminar atau artikel jurnal begitu ya. Jadi saya kemudian mengubah menjadi lebih populer ya. Dan ini yang akan saya sampaikan. Tapi sebenarnya poinnya hampir sama. Hanya sekarang cara penyajiannya akan lebih populer, lebih sederhana, dan mungkin bisa kita jadikan bahan insight untuk diskusi kita. Baik, ya, slide kedua. Jadi saya akan mengubah menjadi terbalik ya. Kita bicara dulu tentang keindonesiaan, tentang gimana strategi kita sebenarnya di dalam menghidupkan keindonesiaan kita, dan kemudian kita akan bicara tentang apa peran sains, filsafat, dan agama, dan juga apa yang bisa kita, Anda semua mahasiswa, untuk mengembangkan perspektif tentang keindonesiaan kita menjadi lebih terbuka, lebih adil, lebih demokratis, sehingga kita akan mendapatkan satu kemajuan dalam keindonesiaan kita, dan apa yang diperlukan untuk bisa bidang-bidang keilmuan ini, sains, filsafat, dan agama, memberi peran pada Anda dalam pergulatan keindonesiaan kita. Oke, lanjut. Nah, ya, jadi saya akan bicara sedikit tentang keindonesiaan. Apa sih keindonesiaan kita ini? Adalah tema yang sebenarnya kita hidup dalam keindonesiaan ini, dan kita akan terus hidup dalam keindonesiaan ini selama kita masih di Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Dan apa sebenarnya Indonesia itu ya, ke-Indonesia. Indonesia ini adalah satu bangsa yang besar ya, bangsa besar
yang kalau kita lihat geografinya itu sangat luas. Pernah ada orang mengukurnya, itu panjang Indonesia itu sama dengan panjang dari London sampai Teheran. Jadi kalau kita lihat di peta dari London sampai Teheran itu ada berapa banyak negara ya, ada puluhan negara. Nah, Indonesia sebesar itu. Dan kita kemudian menyadari betapa luasnya, panjangnya dan besarnya Indonesia ini hampir sama dengan Amerika Serikat. Kalau kita pergi dengan pesawat dari Sabang ke Merauke, ada yang pernah mencobanya itu, walaupun sekarang tidak ada pesawat yang langsung karena harus transit di mana-mana, tapi dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira 5 jam ya perjalanan. Itu sama dengan dari timur ke barat di Amerika Serikat. Lanjut. Nah, jadi itu keindonesiaan kita. Dan ini betapa luas dan panjangnya keindonesiaan, sebuah ilustrasi kalau kita pergi ke sebuah kepulauan. Jadi ada namanya kepulauan, kalau adik-adik mahasiswa sangat suka dengan geografi dan suka juga traveling, ada kepulauan namanya Tanimbar. Itu sebuah kepulauan di Provinsi Maluku, paling selatan. Dan kepulauan ini itu kalau pergi ke Darwin, Australia, negara lain berarti, itu hanya beberapa jam saja. Tapi perlu 2 malam untuk bisa pergi ke ibu kota dari provinsi tersebut, yaitu ke Ambon. Jadi betapa untuk menjangkau ibu kota provinsi saja perlu waktu yang lebih lama daripada pergi ke luar negeri. Nah, itu sekedar ilustrasi ya, betapa luasnya Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita tahu di Indonesia itu ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak sekali agama dan kepercayaan, dan ini menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk ya. Hampir-hampir tidak ada negara yang lebih majemuk dari Indonesia. Nanti saya akan ceritakan ada beberapa negara yang mirip Indonesia, tapi Indonesia ini luar biasa karena suku bangsanya banyak, bahasanya banyak, bahkan agama dan kepercayaannya itu banyak. Bukan hanya yang kita ketahui 6 agama itu adalah agama-agama besar ya, yang banyak penganutnya. Tapi kalau kita hitung dengan kepercayaan itu ada ratusan agama dan kepercayaan yang didasarkan pada adat ya. Jadi sebelumnya Pak. Jadi kita lihat Indonesia itu merupakan suatu bangsa yang sangat beragam dan mampu mempertahankan kesatuannya. Nah, ini yang nanti kita sebenarnya sebagai anak bangsa Indonesia, Anda sebagai mahasiswa itu perlu betul-betul punya passion ya, punya concern untuk keindonesiaan ini. Karena kalau tidak, kita akan mengalami nasib seperti beberapa bangsa yang mirip Indonesia yang sekarang sudah hancur. Itu misalnya kita sebut beberapa, misalnya Yugoslavia atau Uni Soviet. Itu adalah bangsa yang mirip Indonesia keberagamannya, tapi hancur menjadi beberapa negara merdeka karena rasa kebersatuannya itu telah hilang, sehingga mereka merasa terpaksa berpisah ya. Nah, kita nggak mau Indonesia seperti itu. Kita ingin Indonesia tetap ada sampai seterusnya ya. Lanjut. Jadi kita juga melihat sekarang ini banyak kawasan misalnya di Timur Tengah ya, kawasan yang banyak negara yang sebenarnya lebih monolitik dari Indonesia juga mengalami konflik. Jadi di banyak tempat ada konflik, dan konflik ini memberikan kita suatu refleksi betapa pentingnya kita terus memikirkan kesatuan Indonesia, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi rasa persatuan itu. Lanjut. Dan inilah yang sebenarnya merupakan karunia kita sebagai bangsa Indonesia. Oke. Nah, jadi karunia kita itu adalah seperti ini. Walaupun Indonesia itu sering mengalami pergolakan ya, ada juga konflik-konflik. Kalau kita ingat
setelah reformasi, menjelang dan setelah reformasi itu ada banyak konflik besar di Indonesia. Ada konflik antar agama seperti di Maluku, ada konflik antar suku seperti di Kalimantan, dan konflik-konflik terkait dengan isu-isu lainnya. Nah, jadi kita mengalami konflik yang banyak orang pada tahun 2000-an awal itu berpikir bahwa Indonesia akan mengalami kehancuran juga seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. Tapi alhamdulillah kita tetap kokoh sampai sekarang dan kita merupakan negara kesatuan yang sampai sekarang kita bisa nikmati kesatuan dan keindonesiaan ini. Nah, oleh karena itu memang kita perlu terus memikirkan jalan-jalan baru untuk bisa menghidupkan kebinekaan kita yang sangat kaya ini. Jadi kebinekaan menjadi sebuah berkah, bukan sebuah kutukan ya, karena kebinekaan ini kalau nggak dikelola dengan baik, dia akan menjadi satu potensi konflik yang besar sekali. Lanjut. Nah, kita lihat ya keragaman Indonesia itu pada beberapa budaya kita yang masih hidup sampai sekarang, tapi mulai mengalami krisis kalau seandainya kita tidak pelihara ini ya. Misalnya ada pela gandong, ini satu budaya Muslim Kristen di Maluku yang di tahun-tahun 2000-an awal itu betul-betul tidak mampu lagi mencegah konflik ya. Tapi sekarang banyak tokoh di Maluku, masyarakat di Maluku mulai memperbaharui pela gandong ini untuk menjaga kehidupan bersama dan toleransi. Contoh yang lain kerukunan Tionghoa Melayu Islam di Singkawang dan di banyak tempat lain. Tapi di Singkawang ini satu contoh karena komunitas Tionghoanya banyak, Melayunya juga banyak. Juga Muslim Kristen di Jawa. Saya juga sudah lihat di Jawa itu ada misalnya antara Buddha dengan Muslim. Nah, di kampung-kampung di pedalaman, di gunung-gunung seperti di Merbabu, di Jawa Tengah, dan sebagainya. Kerukunan etnik di seluruh Indonesia. Dan ini betul-betul satu potensi yang sangat luar biasa, di mana kita punya suatu budaya yang sudah ratusan tahun menjaga kesatuan ini. Lanjut. Oke, nah juga Kongres Pemuda ya, jadi anak-anak muda, generasi muda pada masa sebelum kemerdekaan juga sudah mengikrarkan tentang keindonesiaan ini, dan bayangkan idealisme mereka itu ada ketika mereka masih sangat muda, dan ini betul-betul merupakan satu potensi bahwa kita atau Anda sebagai generasi muda itu punya potensi untuk menghidupkan terus apa yang sudah dihidupkan oleh generasi muda pada 28 Oktober sebelum kemerdekaan yang menjadikan kita punya bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Lanjut. Nah, jadi kita punya banyak potensi yang membuat kerekatan ya, menjadi perekat dari keindonesiaan kita yang beragam ini. Salah satunya yang luar biasa itu adalah penggunaan bahasa ya. Bahasa Melayu ya yang awalnya dari bahasa Melayu tinggi dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Ini sesuatu yang dahsyat sekali. Anda bisa bayangkan negara seperti India yang sangat beragam, itu sampai sekarang mereka tidak berhasil sungguh-sungguh menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional India, karena suku bangsa seperti Tamil di India Selatan itu tidak terlalu berkenan ya dengan penggunaan bahasa Hindi ini. Karena itu di sana kemudian akhirnya mengambil bahasa Inggris sebagai bahasa nasional kedua yang menjadi bahasa pergaulannya. Tapi Indonesia kita beruntung karena kita punya bahasa Indonesia yang kemanapun Anda pergi, sampai ke pedalaman di Papua atau pedalaman di Kalimantan, Anda bicara dengan bangsa asli, suku asli, mereka mengerti bahasa Indonesia. Ini juga karena adanya televisi, TVRI yang telah menjangkau sampai ke pedalaman. Jadi tentang keindonesiaan kita ini sangat menarik karena berbagai macam etnis, Tionghoa, Arab,
bersilang kehidupan dengan yang Banten, Pasai, Cirebon, Jayakarta, Ternate, Banda Goa, Tuban, Lasem, dan bersilang kehidupan ini telah berlangsung secara dalam sejarah yang amat panjang, dan kita menemukan cita-cita dan sejarah keindonesiaan ini dan kemudian perjuangan anti kolonialisme karena bersilang kehidupan ini. Jadi kita merasakan kesatuan Indonesia ini yang ini menjadi dorongan kita untuk membangun keindonesiaan kita. Lanjut. Nah, jadi kita berharap keragaman ini tetap ada dalam satu kesatuan Indonesia yang dalam kesatuan ini kita tentu tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang monolitik, tapi kita terus menghargai keragaman ini. Ini tantangan yang besar sekali yang kita harus menyadari bahwa lebih baik kita bersatu daripada berpisah-pisah ya. Daripada terpisah-pisah, karena persatuan ini membuat kita kemudian merasakan kekayaannya yang sekarang secara simpel kita rasakan di dalam makanan, di dalam pakaian, ya budaya pakaian, di dalam alam yang berbeda-beda, dan kemudian menjadi lebih kompleks lagi di dalam kebudayaan secara umum, bahkan di dalam bahasa yang kalau kita melihat bahasa Indonesia dengan kearifan lokalnya di dalam itu sangat mengagumkan ya. Dan ini banyak orang asing yang kemudian menyadari Indonesia ini suatu bangsa yang luar biasa yang menjadi satu teladan dunia ya untuk pengelolaan keragaman ini. Dan ini yang harus kita pertahankan. Baik, lanjut. Nah, jadi tentu saja konflik itu banyak ya, dan seperti tadi sudah kita dalami, kita pernah diterpa badai konflik dan disintegrasi ya, ancaman disintegrasi. Tapi yang menarik dari bangsa ini, kita tetap setia pada cita-cita yang lebih besar untuk menjadi Indonesia. Dan cita-cita ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Tapi kalau kita tidak hati-hati, itu ancaman itu bisa menjadi kenyataan bahwa Indonesia akan mengalami perpecahan. Inilah yang kita perlu, dan nanti kita akan lihat betapa kita pelajaran atau keilmuan seperti sains, filsafat, agama itu perlu ya untuk bisa kita mengelola keindonesiaan kita menjadi lebih advance ya. Baik, lanjut. Nah, jadi kita harus terus menjaga ya, kesatuan ini, atau dalam istilah yang sekarang ini kita terus perlu menjaga kerukunan atau toleransi. Kita mengambil isu kerukunan atau toleransi karena ini isu yang betul-betul penting sekali ya, di mana ancamannya itu sangat kuat. Ancaman itu adalah intoleransi. Nah, intoleransi di Indonesia itu tumbuh ya. Intoleransi yang semakin dianggap biasa. Saya ingin menyebutnya dengan istilah normalisasi intoleransi. Nah, padahal kita bangsa yang puluhan tahun, ratusan tahun adalah bangsa yang sangat toleran, tapi di akhir-akhir ini intoleransi itu mulai biasa, sesuatu yang dianggap bukan masalah. Nah, ada normalisasi intoleransi, dan inilah hal yang harus kita refleksikan, bahwa kalau ini tidak betul-betul kita atasi, itu kita akan mengalami konflik dan disintegrasi. Lanjut. Nah, sedikit tentang toleransi. Memang toleransi ini adalah suatu perkembangan yang sangat baru ya. Gagasan tentang toleransi, walaupun kita sudah punya pengalaman budaya lokal yang sangat baik, tapi secara global sebenarnya toleransi ini masih sesuatu yang baru ya, sesuatu gagasan besar yang merupakan gagasan modern ya. Kalau kita lihat pengertiannya pada abad ke-16 itu kata toleransi mulai dipakai dari kata bahasa Latin toleratio menjadi bahasa Inggris toleration,
tapi masih dalam arti yang berbeda dengan yang sekarang kita pakai. Yang sekarang kita pakai itu baru abad 17, tepatnya 1689 ketika di Inggris ada kesepakatan untuk toleransi antar agama. Ini terkait dengan perundang-undangan di sana yang namanya the Act of Toleration. Nah, sejak itu kita bicara toleransi dalam arti toleransi agama, toleransi dalam soal etnik, soal ras, dan seterusnya. Lanjut. Oke, nah itu apa namanya toleransi, dan kata toleransi terus berkembang sehingga kemudian kita punya pemaknaan yang sangat bagus ya, dan ini sudah menjadi sesuatu yang dipakai di dalam ilmu-ilmu sosial. Misalnya dikatakan oleh Waltzer seperti ini. Lanjut. Ya. Nah, jadi kata toleransi itu ternyata bertingkat-tingkat. Pertama ada penerimaan pasif, ya sudahlah, pokoknya kamu, saya begitu. Nah, tapi ada yang lebih tinggi lagi, ada kepedulian. Oh, ini salah, maaf. Kepedulian yang lunak pada perbedaan. Kemudian ada mengakui perbedaan tapi juga bersikap terbuka. Dan yang keempat, mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar. Sampai kelima, inklusi. Jadi menerima yang lain, mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan tersebut. Nah, oleh karena gradasi toleransi yang sangat sangat penting ini, banyak kalangan sekarang kurang suka dengan menggunakan kata toleransi, karena toleransi itu kelihatannya pasif ya, karena menganggap toleransi itu pada level yang pertama, penerimaan pasif. Tapi sebenarnya toleransi itu sekarang sudah dimaknai sebagai toleransi yang aktif, yaitu sampai ke level inklusi sosial. Nah, inklusi sosial, dan inilah adalah toleransi yang bisa menerima yang lain, mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan. Nah, toleransi yang kelima inilah yang sebenarnya yang sudah hidup secara lokal di dalam adat kita di Indonesia, yang tadi saya sebut misalnya contohnya Pelagandong, ada juga hubungan etnik seperti Tionghoa dan Muslim di Singkawang dan sebagainya. Tapi itu masih dalam level kehidupan lokal ya, belum menjadi suatu paradigma nasional dan global kita. Nah, kita perlu membangunnya menjadi lebih inklusif, dan ini nanti fondasinya bukan lagi budaya, tapi fondasinya harusnya adalah hukum atau konstitusi kita. Nah, ini yang kita perlu bangun adalah inklusi sosial ya. Kita menerima yang lain sepenuhnya, karena semua orang di Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak-hak konstitusional yang sama. Lanjut. Oke, jadi ini lanjut aja lah. Lanjut. Oke. Jadi kita sebenarnya punya level toleransi sudah level 5 pada tingkat budaya kita di Indonesia. Tapi ancamannya adalah sekarang terus menurun sejalan dengan intoleransi yang semakin dianggap normal. Jadi sekarang ini mulai ada suatu istilahnya ya, suatu pembatasan-pembatasan ya. Jadi ini Muslim, ini Kristen, ini daerah adat ini, adat itu. Jadi segregasi, nah itu istilahnya segregasi yang itu merupakan cara kolonial memisahkan etnik dan agama, tapi sekarang terjadi juga karena satu pandangan baru yang eksklusif ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Saya punya cerita sedikit. Jadi misalnya dulu kalau arisan di mana teman-teman kita antar agama itu biasa. Sekarang saya mulai lihat ada teman saya tidak mau ikut arisan karena di dalamnya ada orang yang beragama berbeda. Nah, itu bahaya sekali kalau yang begitu menjadi sesuatu yang biasa. Ini namanya intoleransi yang dianggap normal ya. Nah, kita tidak mau itu terjadi di Indonesia. Oke. Jadi kita perlu suatu pemikiran yang bisa menjaga proses inklusi itu menjadi sesuatu yang lebih
lebih hidup dan dikuatkan dengan hukum ya di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia ini inklusi sosial termasuk di dalamnya kebebasan beragama masih dalam tantangan. Kita belum bisa menerima ada orang beragama yang seagama mungkin tapi berbeda. Ya, kalau contohnya banyak kasus di Indonesia juga di Jawa Barat ya tentang terkait dengan Ahmadiyah ya, dengan Syiah, juga kalau di dalam agama Kristen juga ada yang seperti itu. Nah, jadi ini tantangan kita ya, kebebasan beragama di Indonesia itu bagaimana bisa terus dihidupkan ya. Kita masih belum menerima secara penuh kelompok-kelompok penghayat ya, agama-agama lokal, kelompok-kelompok penghayat yang sangat banyak ya, di Jawa Barat saja ada banyak ya. Belum di tempat yang lain, di Sumba, di Kalimantan, di Sumatera Utara, di pulau-pulau di Indonesia Timur itu banyak sekali kepercayaan lokal ya, penghayat yang belum mendapatkan penerimaannya secara inklusif di dalam pelayanan kewarganegaraan di Indonesia. Masih ada diskriminasi. Oke. Kira-kira itu gambaran besarnya ya tentang masalah keindonesiaan kita yang kita perlu meresponnya ini sesuai dengan keilmuan kita dan apa yang bisa kita lakukan. Saya akan masuk ke bagian kedua yang sedikit pengantarnya adalah ini. Nah, bagian kedua ini nanti saya akan bicara tentang bagaimana sains yang teman-teman semua adik-adik mahasiswa sekarang di kampus mempelajari sains tentu saja, sains dan teknologi. Nah, juga filsafat ini yang barangkali sedikit dipelajari, tapi pasti Anda bertemu dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat filosofis dan agama. Kita semua beragama, tapi bagaimana keberagaman ini bisa mendukung keindonesiaan kita itu. Nah, saya akan mulai pengantar bagian kedua ini dengan satu kutipan dari seorang filosof yang hebat sekali yang memikirkan tentang keragaman ini. Namanya Charles Taylor. Nah, Charles Taylor ini seorang ahli multikulturalisme yang dia berpikir bahwa demokrasi itu adalah satu hal yang sifatnya teleologis ya. Maksudnya dia punya jangkauan yang jauh ke depan, yaitu suatu usaha kolektif dengan tujuan agungnya adalah inklusi. Jadi kalau tadi kita bicara tentang inklusi sosial, itu sebenarnya adalah tujuan yang jauh ya, yang harusnya menjadi buah dari demokrasi. Dan kita tahu di Indonesia kita sudah memilih bahwa negara bangsa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Nah, tapi tantangan kita adalah dalam istilah saya itu values formation. Nah, kira-kira values formation itu seperti ini. Lanjut. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang ini punya tantangan besar di mana kita sebagai bangsa, terutama dalam hal keberagamaan, itu sedang tumbuh. Walaupun ini tidak menjadi fenomena besar ya, tapi kalau kita belajar dari negara-negara lain, kita belajar dari konflik-konflik di Timur Tengah, itu sebenarnya pertumbuhannya linear seperti ini. Walaupun kenyataannya tidak linear, tapi kita bisa buat satu perspektif yang akan memudahkan kita mengerti realitas sebagai linear seperti ini. Orang misalnya, saya akan jelaskan dari bawah, orang beragama secara eksklusif, kemudian karena dia eksklusif, dia kemudian merasa superior sebagai agama. Yang selamat itu cuma agama saya, yang diterima oleh Tuhan hanya agama saya. Dan ini akan memunculkan tahap selanjutnya intoleransi. Dan intoleransi ini biasanya memang muncul karena beragamanya eksklusif dan superior, merasa superior ya. Dan dari sanalah cikal bakal ya, akar-akar untuk keagamaan yang ideologis dan kemudian bisa berkembang menjadi lebih ekstrim. Yang ideologis ini
disebut keberagaman dengan yang radikal. Kata radikal dipakai di Indonesia, yang istilah ini sebenarnya agak aneh ya. Karena kalau kita bicara filsafat biasanya berpikir secara radikal, tapi kata radikal sudah dikooptasi dalam pembicaraan tentang violent ekstremisme, kekerasan. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang berpikir tentang kekerasan dan berhenti berpikir saja, dia ada di level ideologi. Tapi kalau dia sudah menjalankannya, dia ada di level yang paling atas, yang disebut dengan terorisme, mau mewujudkan ideologi tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini alasannya kenapa kita perlu belajar sains, filsafat, dan agama untuk keindonesiaan kita. Nah, kita akan bicarakan satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, pertama sainsnya. Sains ini adalah sains dan teknologi ya, lebih lengkapnya. Sains dan teknologi ini adalah ilmu yang Anda pelajari. Jadi Anda beruntung sekali karena Anda ada di dalam kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia yang punya kompetensi dalam bidang sains dan teknologi. Nah, Anda mempelajari ini selama waktu Anda S1 di ITB. Mungkin nanti Anda akan lanjut seterusnya. Nah, di dalam ilmu yang Anda pelajari ini, pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa menyumbangkan keahlian keilmuan Anda untuk keindonesiaan kita ini. Nah, kita tahu bahwa kemajuan sebuah bangsa di zaman sekarang itu sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya. Sains dan teknologi itu diperlukan untuk pembangunan, kira-kira begitu. Pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal yang Anda nanti akan kuasai dan Anda akan menyumbangkan keahlian Anda untuk keindonesiaan Anda. Mungkin Anda akan bekerja di sebuah perusahaan besar ya terkait dengan sains dan teknologi, dan bersama perusahaan besar itu Anda akan membangun keindonesiaan. Dan ini sesuatu yang Anda lebih tahulah dari saya, sehingga kemudian ini adalah hal yang merupakan tanggung jawab Anda sebagai seorang sarjana ya. Nanti sarjana teknik ya, sehingga Anda punya keahlian, dan keahlian ini pasti diperlukan ya, karena sekarang ini memang eranya di mana teknologi dan ekonomi itu memegang peranan besar sekali dalam pembangunan, termasuk di Indonesia. Oke, jadi bagian ini saya tidak akan dalami terlalu jauh karena Anda ada di situ, Anda terus-menerus mempelajari itu. Nah, bagian yang saya akan mulai uraikan lebih panjang adalah terkait dengan filsafat dan nanti agama. Nah, filsafat ini adalah satu cabang keilmuan yang penting sekali untuk dipelajari, Anda pelajari, terkait dengan bagaimana kita bisa berpikir kritis. Filsafat itu sebenarnya asalnya dari Yunani, kemudian berkembang di dunia Islam, berkembang di dunia Kristen, dan sekarang dia menjadi suatu bidang keilmuan yang mapan ya. Ada filsafat Barat, ada filsafat Timur. Nah, ini adalah bidang-bidang yang bisa Anda pelajari. Tapi yang paling penting dengan filsafat ini kita bisa belajar menjadi lebih kritis ya. Apa yang terjadi di lingkungan Anda bisa memikirkannya secara kritis ya, tidak ikut arus besar ya. Misalnya kalau tadi saya sebut sekarang ada normalisasi intoleransi. Nah, dengan pemikiran filsafat kita bisa tahu itu sebenarnya nggak benar ya, karena kita tahu akibat dari intoleransi yang kemudian dianggap biasa, kalau itu menjadi mainstream, menjadi sesuatu yang semua orang begitu, ini akan mengakibatkan Indonesia akan pecah ya. Nah, itu filsafat membantu kita berpikir kritis ya. Nanti kalau kita mempelajari bidang-bidangnya di dalam filsafat, Anda akan dapatkan berbagai macam ide, karena sebenarnya filsafat itu adalah ilmu yang terkait dengan ide-ide. Ada banyak sekali ide yang sudah manusia pikirkan, nah sekarang tersimpan di dalam filsafat ini.
kalau Anda mempelajari sains dan teknologi, Anda juga akan mendapatkan pengertian bagaimana filsafat itu membantu Anda mengerti dan menjadi seorang sains ya yang ilmiah ya. Jadi mengembangkan keilmuan yang ilmiah itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, filsafat sains akan membantu Anda. Kalau Anda belajar filsafat teknologi, Anda akan tahu tentu saja manfaat teknologi, tapi juga dampak teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa juga memberikan dampak, bukan hanya positif, tapi negatif. Nah, pemikiran-pemikiran semacam itu semuanya ada dalam filsafat. Memang filsafat ini mengesankan susah begitu ya. Kita di kampus-kampus di Indonesia kurang dipromosikan mata kuliah filsafat ini, sehingga banyak mahasiswa menjalani mata kuliah filsafat ini dengan pokoknya lulus sajalah. Tapi sebenarnya filsafat ini di dalamnya ada sebuah gudang ide yang banyak sekali yang akan membuat Anda bisa aktif ya di dalam keterlibatan Anda tadi sebagai saintis ya, sebagai ilmuwan, sebagai sarjana teknik ya, di dalam ikut berperanan menghidupkan dan menjaga keindonesiaan kita. Ada banyak hal yang menarik dari filsafat ini yang saya kira saya sangat mendorong Anda untuk belajar filsafat ya. Apalagi sekarang banyak dari guru-guru kita yang dalam memikirkan tentang keindonesiaan menggunakan filsafat ya. Karena filsafat ini basisnya adalah berpikir kritis ya, sehingga kita berani berpikir sendiri. Ya, itu istilah yang terkenal sekali dari bapak atau filosof modern ya, namanya Immanuel Kant, sapere aude dalam bahasa Jerman, beranilah berpikir sendiri. Nah, kita dilatih untuk berpikir sendiri dengan filsafat ini. Sayang dosen-dosen filsafat kita kurang melatih kita untuk berani berpikir sendiri, tapi ini sangat penting. Nanti kalau Anda mulai berminat dengan filsafat, Anda akan berani berpikir sendiri. Terutama dalam hal menilai apa yang sedang terjadi di sekeliling kita ya, terkait dengan keindonesiaan kita dan ancaman-ancaman yang mungkin muncul ya, terkait dengan keindonesiaan kita. Oke, selanjutnya. Nanti di dalam diskusi kalau kita perlu elaborasi, kita akan elaborasi lebih panjang tentang filsafat. Nah, sekarang tentang agama. Agama ini adalah bagian dari hidup kita ya, karena kita adalah manusia beragama. Di Indonesia agama itu sangat penting, dan satu survei dari Gallup di Amerika, orang Indonesia itu 99% menganggap agama itu penting. Hanya sangat sedikit yang menganggap agama tidak penting. Pada umumnya menganggap penting. Jadi dari pandangan seperti itu kita memang perlu sekali untuk mulai memikirkan, jadi manusia Indonesia yang adalah manusia beragama, bagaimana keberagaman itu bisa memberi berkah ya kepada semua, rahmatan lil alamin, istilah yang biasa dipakai oleh orang Muslim. Nah, jadi bagaimana bisa memberikan rahmat dan berkah kepada semua, inilah yang penting kita wujudkan dalam keberagaman kita, karena keberagaman seperti tadi sudah kita lihat di dalam values formation dan formasi nilai itu bisa menjadi sesuatu yang eksklusif, dan keberagaman yang eksklusif adalah bukan keberagaman yang kita idealkan ya dalam keindonesiaan kita. Dengan Pancasila kita sebenarnya mengidealkan bukan keberagaman manusia Indonesia yang eksklusif, tapi keberagaman manusia Indonesia yang inklusif. Nah, jadi kita perlu bisa membangun peran agama untuk keindonesiaan yang mendorong kemajuan, ya, mendorong perdamaian, bukan mendorong konflik, bukan mendorong perpecahan. Tapi kita sudah lihat di Indonesia ini dengan adanya politik identitas itu agama mendorong perpecahan. Itu kita lihat dalam pemilu, kita lihat dalam pilkada. Kalau menjelang pemilu dan pilkada itu agama sering dipakai untuk kepentingan identitas ya, politik identitas untuk mendapatkan suara, dan ini menghasilkan perpecahan. Dan kita sudah lihat itu, kita tidak mau itu terjadi, kita belajar dari apa yang sudah pernah terjadi, dan karena itu kita merasa perlu menghidupkan agama kita
yang bisa mendorong kemajuan, bukan perpecahan. Nah, ini berarti kita perlu beragama secara matang. Nah, beragama secara matang itu maksudnya apa? Nah, selama ini dalam keberagamaan kebanyakan di Indonesia, beragama itu dimaknai cukup dengan menjalankan aturan-aturan atau ritual keagamaan yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang beragama, atau istilah teknisnya kalau orang Islam itu menjalankan syariah. Tapi sebenarnya beragama itu lebih dalam dari itu. Beragama yang matang itu adalah Anda mengembangkan seluruh potensi kerohanian yang ada, dan buahnya adalah kemanusiaan. Jadi beragama itu sebenarnya adalah kemanusiaan. Itu adalah buahnya. Dalam beragama itu selalu ada dua dimensi. Dimensi ketuhanan, ini dimensi yang tentu setiap orang beragama punya caranya sendiri dalam agamanya masing-masing mengembangkan dimensi ketuhanannya. Tapi kita akan bertemu pada dimensi yang sama pada berbagai macam agama, itu namanya dimensi kemanusiaan. Nah, ada istilah yang penting sekali yang kita perlu kembangkan ya dalam keberagaman ini. Nah, istilah ini saya rumuskan dalam bahasa Inggris seperti ini. To be religious today is to be interreligious. Jadi menjadi religius sekarang ini itu sifatnya harus interreligious. Nah, kita bisa mengecek diri kita sendiri. Apakah di dalam keberagaman kita itu ada tempat agama lain atau tidak? Jadi misalnya kalau kita seorang muslim, apakah di dalam hati kita itu ada tempat untuk yang bukan muslim? Nah, apakah kalau Anda Kristen, di dalam hati Anda ada tempat yang bukan Kristen? Nah, ini berarti sebenarnya kita perlu mengerti ya tentang agama yang bukan agama kita. Jadi kita perlu paling sedikit mengerti satu agama lain. Karena kalau agama sendiri kita tentu belajar dari sejak kecil sampai sekarang pun kita mungkin masih belajar, tapi agama lain itu perlu kita pelajari secara sengaja ya. Nah, ini namanya interreligious. Nah, kita perlu mempelajari yang interreligious ini. Oke, jadi ini yang disebut dengan supaya kita bisa mengembangkan values formation itu yang dari eksklusif menjadi lebih inklusif, dari yang superioritas menjadi lebih kita lebih memahami yang lain, ada mutual understanding, mutual respect terhadap agama lain, kemudian menghasilkan toleransi, dan dari situlah kemudian keberagamaan kita membawa kepada demokrasi. Jadi keberagaman yang terbuka itu sebenarnya mendorong demokrasi di Indonesia, dan akhirnya sebenarnya masyarakat inklusif seperti yang tadi kita diskusikan. Baik, mungkin saya sampai di sini aja Pak Furqan supaya ada lebih banyak waktu untuk kita dialog. Nanti yang ini biar nanti saya sampaikan secara lisan aja waktu dialog. Baik. Terima kasih adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu para dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Munawwarahman yang telah menyajikan bahan yang sangat menarik, dimulai dengan keindonesiaan kita, keragaman budaya, etnik dan sebagainya, kemudian juga tradisi toleransi yang sudah sangat dalam yang dimiliki kita sebagai bangsa begitu, bahkan jauh ya ke belakang kalau kita melihat misalnya bagaimana Kerajaan Majapahit dulu, itu salah seorang rajanya memberikan satu daerah gitu ya kepada Sunan Ampel yang kita kenal sebagai Surabaya. Itu sebenarnya satu kerjasama begitu, satu apresiasi dari Raja Majapahit kepada Sunan Ampel untuk mengelola sebuah tempat ya, sehingga bisa kita katakan Sunan Ampel itu wali kota Surabaya yang pertama itu ya. Jadi sudah bisa kita telusuri bahkan ke belakang ya, jauh-jauh ke belakang bagaimana interaksi antar berbagai banyak agama sudah tumbuh di Indonesia. Juga di beberapa tempat kalau kita lihat di Banten
itu ada Masjid Banteng, kemudian tidak jauh di situ ada kelenteng yang sudah sejak zaman berabad-abad tumbuh bersama. Itu koeksisten yang sudah lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi juga tadi Pak Budi menjelaskan ada gejala penurunan, ya, istilahnya normalisasi toleransi, gitu ya. Ini dulu kita kenal normalisasi kehidupan kampus, ya. Ini ada penormalan, ya, penormalan, dianggap penormalan menuju kepada arah intoleransi. Kemudian pada bagian yang ketiga, beliau menjelaskan bagaimana peran sains agama dan filsafat untuk membangun kekuatan toleransi tadi, ya. Terutama beliau menjelaskan bagaimana filsafat dan agama punya peran besar, begitu ya. Tentu akan sangat terkait karena dalam agama misalnya punya banyak varian, punya banyak interpretasi begitu yang beredar. Boleh jadi memang dalam dunia sekarang di mana media sosial sedemikian kuat yang mempengaruhi sudut pandang orang, sangat mungkin bahwa mereka yang punya pandangan intoleransi lebih vokal, lebih tampil di media sosial, lebih banyak followernya, begitu ya. Enggak. Memang pada kenyataan akan terjadi banyak kompetisi ide, ya, dari berbagai macam pandangan dan bagaimana masing-masing pandang kemudian menguasai satu dengan lainnya. Baik, tanpa mengurangi waktu buat para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, komentar, atau juga mungkin ketidaksetujuan, ya bebas aja ya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Saya persilahkan. Ini raise hand dulu ya mungkin ya, yang lebih enak ya biar kelihatan gitu. Ini juga sebentar ya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatting, Mas Pak Budi. Ya. Bentar ya, saya lihat ya. Saya bacakan dari Dorosa Sinaga. Terima kasih presentasi yang sangat berharga, Pak Budi. Pertanyaan saya berkaitan dengan menyusun strategi kebudayaan Indonesia yang sangat penting, merumuskan diskurs bagaimana negara memandang agama dan bagaimana agama memandang negara. Saya mau dengar pendapat Bapak, gitu ya. Jadi bagaimana di sini satu diskursus negara memandang agama dan bagaimana agama itu memandang negara. Mungkin satu-satu dulu aja ya Mas Budi. Oke. Ini pertanyaan panjang juga jawabannya nih kan. Ya, ya satu-satu aja. Oke, terima kasih Dolorosa Sinaga. Ini memang hal yang sangat penting sekali ya, soal agama dan negara, yang persoalan ini walaupun relatif sudah selesai, tapi sebenarnya belum selesai banget gitu. Maksudnya kadang-kadang masih muncul gagasan-gagasan bahwa kita memerlukan pemikiran ulang tentang hubungan agama dan negara, di mana ujungnya adalah negara agama itu lebih bisa menjawab permasalahan. Ada kelompok-kelompok ya yang mengatakan begitu. Jadi kira-kira kalau kita sederhanakan, masalah agama dan negara itu adalah masalah pilihan apakah Indonesia menjadi negara agama. Dalam hal ini tentu saja negara Islam ya, karena mayoritas Muslim di Indonesia 88%, sehingga yang disebut kalau memikirkan negara agama itu pasti memikirkan negara Islam ya. Atau Indonesia itu negara ekstrimnya itu negara sekuler. Jadi ada negara agama versus negara sekuler. Ini perbincangan yang sudah terjadi lama sebelum kemerdekaan, dan perdebatan yang sangat terkenal itu antara Soekarno dengan Muhammad Natsir, ya, Pak Natsir. Nanti beliau adalah pemimpin Partai Masyumi, partai besar yang sangat modern dari Islam di Indonesia pada tahun nanti ikut pemilu tahun 55. Nah, jadi perdebatan itu sangat keras sekali sampai kemudian di dalam sidang-sidang BPUPK dan nanti PPKI itu masih dibicarakan. Singkat ceritanya itu kita kemudian lebih memilih kita menjadi negara Pancasila lah. Kalau istilah sekarang itu negara Pancasila. Dalam istilahnya Gus Dur itu Indonesia itu bukan negara Islam, bukan negara sekuler, tapi kita negara Pancasila. Kita negara yang bukan. Maksudnya bukan yang itu,
dan bukan yang ini, bukan yang dua tadi itu. Itu adalah negara Pancasila. Jadi kita sudah membuat satu keputusan yang menurut saya sangat jenius. Nah, inilah kejeniusan dari orang Indonesia. Karena kalau itu tidak bisa diatasi, maka sebenarnya kemungkinan konflik sangat besar. Jadi misalnya ya, satu perkembangan pada tanggal 18 Agustus ketika Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 45 akan mengesahkan Piagam Jakarta, di mana di dalamnya ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau itu disetujui sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 45, itu akan membuat Indonesia Timur itu memisahkan diri. Nah, ada ketegangan itu yang pada waktu itu akhirnya pimpinan dari sidang PPKI itu memutuskan mencoret 7 kata itu. Dan ini sesuatu yang menurut saya ini adalah suatu berkah ya, satu blessing yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara bukan agama ya, tapi kita memilih negara kita sebut Pancasila sekarang. Nah, negara Pancasila ini adalah negara kalau dalam pandangan banyak orang di luar yaitu jenis negara sekuler, tanda petik ya. Kata sekuler tidak kita pakai sekarang karena kata ini terlalu kotor ya. Jadi kata sekuler, sekularisasi, sekularisme dalam wacana kebangsaan kita itu sangat jelek ya. Padahal kalau dalam keilmuan itu mungkin sesuatu yang bisa kita dalami karena ada banyak perbincangan filsafat dan agama dalam soal itu. Nah, tapi maksudnya adalah sebagai negara bangsa modern nation state, kita memilih demokrasi. Jadi kita memilih negara modern nation state, atau kalau dalam istilah dulu kita memilih republik. Republik. Nah, kata republik ini dipakai mulai dari Revolusi Prancis yang menggantikan sistem feodal yang itu merupakan negara agama sebenarnya. Nah, jadi kita memilih negara bangsa modern yang di dalamnya ada Pancasila. Nah, ini juga jenius bangsa Indonesia karena Pancasila itu menjadi ideologi yang mengikat kita sehingga kita betul-betul memberi tempat pada agama. Nah, perbedaannya negara Pancasila dengan negara sekuler dalam arti sekuler yang pejoratif itu karena agama mendapatkan tempat di Indonesia. Tapi kita punya model juga. Banyak negara sekuler yang memberikan tempat pada agama. Misalnya Amerika. Nah, Amerika ini adalah satu model negara sekuler yang memberi tempat pada agama. Dalam studi saya tentang Pancasila, saya melihat Soekarno itu sangat membanggakan Amerika ya. Dia memikirkan model hubungan agama dan negaranya itu seperti Amerika. Coba kita lihat ya, apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita pelajari dengan baik pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kita bandingkan dengan pembukaan Konstitusi Amerika, itu ada hal kemiripan yang kuat sekali di mana kita menghargai kemerdekaan itu ya, kebebasan. Di Amerika kebebasan itu sangat penting. Dan yang paling penting itu adalah kebebasan beragama karena banyak imigran dari Eropa yang benci, yang sudah muak dengan perang agama antara Katolik dengan Protestan yang puluhan tahun, itu mereka kemudian pergi ke Amerika mencari dunia baru dan akhirnya mereka mendirikan negara namanya negara Amerika. Nah, negara Amerika ini harus dilandasi oleh kebebasan beragama. Nah, ini juga terbukti dengan amandemen pertama dari Konstitusi Amerika itu adalah tentang kebebasan beragama. Terus yang kedua, di dalam memilih apa istilahnya ya, kalau burung Garuda itu ya, simbol atau apa ya? Jadi lambang negara itu Pancasila ya, Garuda ya. Burung Garudanya itu juga pasti ada inspirasi dari Amerika. Amerika punya burung Garudanya sendiri, namanya eagle ya. Eagle. Nah, burung Garuda yang besar yang hidup di Amerika. Nah, kita punya burung seperti itu, burung eagle yang hidup di hutan-hutan di Jawa Barat ada banyak, di tempat lain ada banyak, yang kita sebut
Garuda ya, karena memakai mitologi dari Hindu. Nah, eagle itu mirip sekali dengan burung Garuda. Satu lagi apa istilahnya ya? Jadi visi ke depan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Soekarno, ini kehebatannya Soekarno ya, Soekarno mampu mencari apa yang dia bayangkan secara modern pada akar budaya. Dia menemukan kata dari emputan tular, Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi untuk bisa menjadikan Hindu dan Buddha itu selalu bersama ya. Kebersamaan atas dasar agama inilah yang menjadikan kita bangsa yang toleran sejak zaman jauh di masa sebelum Majapahit ya. Nah, di Amerika kita punya juga ada istilah di Amerika namanya e pluribus unum ya. Jadi from many one. Jadi dari e pluribus unum, dari banyak adalah satu, dari keragaman kita satu. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika juga. Jadi Soekarno sebenarnya punya banyak inspirasi dari Amerika yang pada waktu itu oleh Tocqueville, seorang filosof Prancis, dia sebut sebagai Amerika ini negara demokratis yang hebat sekali, yang Eropa harusnya belajar dari Amerika. Nah, karena Eropa itu baru belakangan proses-proses itu setelah Revolusi Prancis. Nah, satu hal yang tidak diambil oleh Soekarno dari Amerika itu adalah federalismenya. Karena Soekarno betul-betul seorang yang berpikir Indonesia itu harus negara kesatuan NKRI yang kalau menjadi negara federal itu akan berbahaya untuk akan menghasilkan perpecahan. Apalagi perpecahan itu sudah terasa di masa-masa awal kemerdekaan dengan berbagai macam negara-negara yang pernah disatukan oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat, yang sebenarnya Soekarno nggak suka, dan Soekarno nanti akan mengembalikannya kepada Republik Indonesia. Tapi dalam perkembangan belakangan nanti kita akan punya jenis Indonesia untuk federalisme yang namanya otonomi negara, otonomi daerah. Nah, otonomi daerah dengan segala permasalahannya yang sangat kompleks, tapi itu adalah satu cara yang sebenarnya mewujudkan gagasan supaya di daerah-daerah, di provinsi dan di kabupaten bisa tumbuh dengan sumber dayanya sendiri yang tidak diambil sepenuhnya oleh pusat. Nah, jadi soal agama dan negara ini, kalau kita kembali ke pertanyaan itu, ini adalah soal yang penting sekali, di mana Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler dalam arti yang jelek ya, dalam arti anti agama seperti di Prancis awal Revolusi Prancis. Nah, tapi Indonesia ini negara Pancasila yang benar-benar memberi penghormatan kepada agama-agama di Indonesia. Nah, masalah kita adalah apakah kita mampu mewujudkan kebebasan beragama. Nah, ini adalah tantangan yang belum sepenuhnya terwujud, belum sepenuhnya terpenuhi, karena kita masih melihat banyak warga negara Indonesia yang bukan mainstream, yang tidak menikmati kebebasan beragama. Kita punya banyak kasus tentang agama Bahai, tentang agama Yahudi, tentang agama penghayat ya, kepercayaan, dan juga di intra-agama, terutama Sunni, terutama Syiah dan Ahmadiyah. Nanti di Kristen ada juga seperti itu pada sekte-sekte Kristen yang tidak mainstream. Nah, jadi ini menarik ya. Kalau kita lihat di dalam perspektif agama, maka pilihan tentang negara yang sekuler, tanda petik, dalam makna yang tadi saya sebut, itu di Kristen sudah relatif lebih solid ya. Di Islam masih ada kelompok-kelompok Islam yang masih tetap ingin mendirikan negara Islam, entah dengan istilah negara Islam atau dengan istilah yang lain seperti khilafah atau penerapan syariat Islam dan seterusnya lah. Nah, kita adalah negara Pancasila yang sebenarnya
buahnya adalah perwujudan tentang kebebasan beragama. Ini tema yang sangat menarik, Pak Furqon, tapi mungkin kita jangan habiskan di sini. Ya. Nah, ini berikutnya Pak Budi dari Nawaf Al-Fariski dari Fisika, ini 2018. Nah, naif apabila kita hanya menganggap kesatuan kebudayaan kita atau kebinekaan hanya dari segi idealisme saja. Naif apabila kita tidak melihat kesatuan kita secara fundamental dibentuk dari relasi kuasa, ya, perlawanan terhadap kolonialisme, ya, peresmian lima agama pada masa pembangunan Orde Baru. Apabila sains dan teknologi adalah jawabannya, bagaimana kita menghadapi kesatuan ke depannya kalau kita tahu bahwa sains dan teknologi secara fundamental punya tendensi untuk mendesentralisasi satu kekuatan. Bagaimana ke depannya kita bisa memegang teguh konsep kebinekaan bangsa di tengah memudarnya relevansi batas-batas negara, bangsa-bangsa dengan melihat konektivitas kita pada jejaring global, informasi dan perdagangan. Dunia material kita makin melebur dan hilang batas. Akankah idealisme kita memudar? Nah, ini menarik nih. Ya, terima kasih Mas Nawaf ya. Ya, ini memang tantangannya ya. Tantangan sekarang ini ya, bahwa apakah masih relevan nasionalisme di tengah globalisasi ini? Tentu ada banyak perdebatan dalam soal ini. Hal yang kita lihat adalah kebangkitan etnonasionalisme di dalam situasi yang global itu. Ini juga sesuatu yang perlu disebut ya, karena ternyata globalisasi itu bukan hanya menyatukan dan kemudian menjadikan tidak relevannya etnonasionalistik, tapi sebenarnya juga telah memunculkan satu passion ya, satu gairah etnonasionalistik yang memunculkan perpecahan-perpecahan yang memunculkan bangsa-bangsa baru ya. Nah, ini sesuatu yang juga harus kita pertimbangkan. Jadi kita sadar bahwa kita memang makin menjadi global. Ini hal yang tidak terelakkan ya. Dengan perkembangan sains dan teknologi, kita memang menjadi global. Dengan teknologi komunikasi, kita menjadi global. Dengan adanya pesawat dan sebagainya, kita menjadi global. Nah, tapi globalisasi ini apakah akan menghancurkan kebangsaan? Nah, ini saya kira masih tanda tanya. Kita tidak pernah bisa memastikan sekarang ini. Memang ada fenomena yang sangat menarik dengan model Eropa ya. Eropa itu adalah satu model yang bagaimana bangsa-bangsa Eropa yang banyak sekali bersatu di dalam masyarakat Eropa. Dan kemudian secara ekonomi mereka membangun masyarakat ekonomi Eropa. Nah, tapi ada yang saya tadi sebut etnonasionalistik, misalnya Inggris mulai berpikir ada sesuatu yang kita sebenarnya dirugikan dengan itu. Muncul suatu gerakan yang sekarang masyarakat Inggris mulai mempertimbangkan lagi apakah benar kita dulu memutuskan pisah dari Eropa ya, tapi sekarang sudah pisah itu. Jadi hal seperti itu selalu ada dinamika yang menarik untuk selalu kita pelajari. Kalau kita mempelajari filsafat, itu akan membantu kita dalam mengerti persoalan ini, ditambah dengan tentu saja ilmu sosial ya. Atau kita merefleksikan dari ilmu sosial kepada filsafat. Nah, jadi saya setuju bahwa sains dan teknologi itu akan menimbulkan desentralisasi. Itu sesuatu yang saya kira benar ya. Tapi juga bahwa dengan sains dan teknologi ini kita juga menjadi satu. Jadi dua-duanya bisa terjadi ya. Sehingga masalahnya buat kita adalah kalau desentralisasi, tentu ini sesuatu yang kita sekarang sudah bisa mengakomodasinya. Desentralisasi ini adalah proyek dari keindonesiaan kita yang menjadi visi dari reformasi yang kita sebut tadi otonomi daerah. Nah, jadi sains dan teknologi kalau menghasilkan desentralisasi itu mendukung apa yang kita ingin hidupkan,
visi besar kita bahwa kemajuan itu bukan hanya di pusat, tapi kemajuan itu juga di daerah-daerah. Dan sekarang itu dimungkinkan dengan otonomi daerah. Anda mengatakan sains dan teknologi akan mendukung desentralisasi, itu berarti akan mendukung hal tersebut ya. Jadi kita bersyukur bahwa sains dan teknologi ini memang bisa sejalan dengan apa yang kita bayangkan dengan keindonesiaan kita. Begitu. Iya, terima kasih Pak Budi. Mungkin tadi perlu kita bedakan ya dari mahasiswa tadi perbedaan antara desentralisasi dengan disintegrasi gitu ya. Oh ya. Itu tendensi kepada desentralisasi sebenarnya tidak harus meniscayakan disintegrasi. Tentu banyak sekali format-format desentralisasi yang bisa kita lakukan tanpa terjadinya proses disintegrasi sebenarnya antara berbagai macam kelompok di Indonesia ya, negara Amerika bahkan negara federal begitu ya, yang sejak awal memang ceritanya beda dengan kita, sudah terbentuk gitu kuasa-kuasa di negara bagian, mereka pun bersepakat membentuk sebuah negara. Jadi itu juga masih bisa bertahan ya, padahal dengan kekuatan state atau negara bagian yang lebih powerful gitu dibandingkan dengan kabupaten atau provinsi ya kalau di Indonesia, atau kabupaten kalau yang lebih rendah. Saya tambahkan sedikit Pak Furkan. Iya. Jadi soal kuasa tadi, memang betul bahwa yang namanya keindonesiaan kita juga terwujud karena ada relasi kuasanya di situ ya. Kita menyebut Indonesia ini sebenarnya tentu inline dengan kolonialisme Belanda. Jadi teritorinya Belanda itulah yang menjadi Indonesia. Itu sebabnya kenapa ada beberapa bagian yang masih abu-abu ya. Apakah misalnya Kalimantan di utara yang sekarang menjadi negara seperti Brunei, Sarawak dan Sabah itu masuk Indonesia atau tidak ya. Nah itu sebenarnya adalah hal yang Soekarno pusing memikirkan soal itu ya, karena dia tidak termasuk dalam teritori Belanda yang kita kemudian mendapatkan mendapatkan kemerdekaannya, yang di bagian itu, bagian yang tidak teritori Belanda itu sebenarnya daerah-daerah yang ada penguasa lagi yang lain, Inggris misalnya. Nah di situ kemudian tentu menjadi sangat rumit. Jadi itu tentu kita tidak nafikan ya soal kuasa ini, relasi kuasa terkait dengan kolonialisme dan juga relasi-relasi internasional yang ada di dalamnya. Tapi tanpa nilai-nilai budaya Indonesia, keindonesiaan kita itu pasti tidak akan terwujud. Anda bisa bayangkan ya, India ini contoh yang sangat ekspresif. Bagaimana India yang sebenarnya adalah satu negara sebelumnya, British India namanya, negara kolonial Inggris di India, itu harus pecah menjadi Pakistan dan India. Nah, kenapa itu tidak bisa satu? Karena ada nilai budaya yang berbeda. Yang satu menganggap bahwa kalau kita satu, nanti orang Islam tidak bisa maju. Nah, misalnya begitu Pakistan. Nah, mereka kemudian memisahkan diri. Dan kemunculan dua negara ini harus dibayar dengan matinya jutaan orang karena pengungsian dari Pakistan yang Muslim, dari Hindu yang di daerah Pakistan sekarang ke India dan sebaliknya, Muslim yang di daerah India ke Pakistan. Nah, jadi budaya itu sangat penting ya di dalam membayangkan tentang munculnya negara bangsa. Dan ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita pelajari terkait dengan filsafat Nusantara ya, filsafat keindonesiaan kita ya. Bagaimana Indonesia itu bisa sepakat ya bahwa kita memang ingin Indonesia. Tentu ada kerajaan-kerajaan yang memang mendukung seperti Jogja yang sangat terkenal sekali, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil-kecil, ada juga yang menentang, tapi akhirnya semuanya mau bersatu dan kita punya Indonesia yang seperti sekarang ini.
sedikit tambahan itu, Pak Furkan. Ya, Makasih Pak Furkan. terima kasih Pak Budi. Tadi juga yang terkait dengan globalisasi dengan apa itu, dengan kebinekaan ya, apakah menjadi sebuah tantangan kalau kita kembalikan ke bagan tadi ya, yang bukan bagan apa, urut-urutan toleransi sampai dengan social inclusion gitu ya. Kalau bukan sangat mungkin juga bahwa globalisasi justru mendorong sosial inklusi. Jadi tidak perlu diletakkan sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan dengan hilangnya kebinekaan. Tapi kalau globalisasi menjadi sebuah kekuatan dialog, mencari common understanding, itu menjadi jalan juga sosial inklusi. Artinya kan tetap bisa bertahan tuh kebinekaan di balik fenomena globalisasi. Mungkin berikutnya ini dari Stefanus Gunawan, izin bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan adat di Indonesia, dan hal apa yang dapat serta sudah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa untuk mengatasi hal ini, mengingat pentingnya menjaga keberagaman untuk persatuan. Ya. Oke, soal diskriminasi penghayat ini adalah persoalan yang masih menggantung ya sampai sekarang ini. Jadi kita belum mendapatkan solusi yang sungguh-sungguh memberi rekognisi ya kepada mereka, ya, rekognisi. Dalam soal pelayanan itu sudah jauh lebih baik. Apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya itu para penganut penghayat itu mereka tidak bisa dapat KTP, mereka tidak bisa menikah dengan caranya sendiri ya, sehingga mereka tidak bisa dapat sertifikat atau akte pernikahan, yang akibatnya anaknya nggak bisa dapat akte kelahiran dan seterusnya. Hal yang sangat penting terkait dengan identitas menjadikan mereka kemudian terdiskriminasi dan kemudian tidak mendapatkan layanan-layanannya. Jadi kalau ada bantuan sosial dari pemerintah dan itu harus ditunjukkan dengan KTP, mereka tidak punya KTP. Begitu dan seterusnya. Mau menjadi pegawai negeri atau mau menjadi polisi atau tentara harus punya KTP, mereka tidak punya KTP. Dan juga bahkan kadang-kadang ditulis bahwa kepercayaan ini itu tidak boleh. Nah, jadi diskriminasi itu memang masih sangat kuat ya. Tapi sekarang ini kita punya kemajuan ya, walaupun sedikit ya. Kita sudah bergerak maju dari tadinya kalangan penghayat tidak mendapatkan pelayanan, sekarang dengan undang-undang yang baru terkait dengan mereka itu mereka mendapatkan pelayanan. KTP relatif sudah tidak ada masalah, walaupun masih ada tanda petik diskriminasinya. Misalnya kalau di KTP kita lihat kan tertulis agama (2) Islam, Kristen dan seterusnya, 6 agama itu. Tapi kalau kepercayaan penghayat itu bukan agama (2). Kalau agama (2) itu dikosongkan strip, tapi sekarang yang paling baru itu kepercayaan (2), kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu solusi yang paling jauh yang sekarang bisa dilakukan atau terjadi karena ketegangan-ketegangan politik terkait kepercayaan itu agama atau bukan ya. Nah, masih menjadi masalah ya. Harusnya kita tidak menganggap itu sebagai problemnya. Harusnya agama itu sudahlah, itu urusan pribadi dan komunitasnya masing-masing dan tidak perlu dinyatakan di dalam KTP. Kita pernah juga punya pengalaman di mana dalam KTP kita di tahun 50-an itu tidak ada kata agama. Jadi seperti kalau KTP di luar negeri, di mana itu soal pribadi. Jadi terkait dengan identitas negara sebenarnya mengakui kewarganegaraan kita, bukan karena agama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini persoalan besar yang belum selesai ya. Di Kementerian Agama debat apakah kepercayaan itu adalah agama atau bukan itu masih sengit sekali, masih keras sekali. Ini terkait dengan politik agama ya. Tapi kalau kita
mengakar pada konstitusi, sebenarnya dasar penerimaan kepercayaan di Indonesia itu sudah cukup kuat ya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 itu mengakui kepercayaan. Tapi kemudian apakah kepercayaan itu ada di dalam agama atau dia di luar agama, itu terjadi perdebatan yang saya kira perlu penjelasan dari konstitusi yang lebih meneguhkan bahwa orang, bahkan penghayat kepercayaan itu punya hak kebebasan beragama yang tidak boleh dibedakan dengan agama yang mainstream yang diakui, yang sekarang ini disebut 6, ada 6. Begitu Pak Furkan. Ya, baik. Ya. Berikutnya dari Leonardo. Tadi dijelaskan bahwa tingkat toleransi di Indonesia sudah mencapai tahap inklusi. Hal tersebut memiliki hubungan dengan doktrin pluralisme yang menganggap semua agama adalah sama, karena kebenarannya relatif berdasarkan penganutnya. Di sini saya masih bingung, kata sama di situ apakah merupakan sama dalam hak dan kewajiban di masyarakat atau doktrin teologinya, gitu ya. Lalu jika dikaji secara detail, jelas doktrin teologis setiap agama itu berbeda. Apakah doktrin pluralisme ini bertentangan dengan dogma tiap agama itu sendiri? Karena pada dasarnya dari apa yang saya pelajari, setiap keyakinan memiliki pengakuan imannya masing-masing. Terakhir, untuk politik identitas, gimana sikap dan tindakan kita sebagai mahasiswa untuk bisa memecahkan bahkan mencegah hal tersebut terjadi, khususnya kepada orang yang masih bersikap eksklusif. Ya. Oke. Nah, mungkin kita perlu urai terlebih dahulu ya beberapa konsep ya. Pertama, toleransi. Nah, konsep toleransi ini beda dengan pluralisme. Ada seorang ahli mengenai agama-agama dari Harvard, namanya Diana Eck. Dia tidak suka dengan kata toleransi. Karena itu dia lebih memilih pluralisme. Karena toleransi itu mengesankan pasif ya. Toleransi ya sudahlah. Lo gue gitu kalau kata anak-anak mahasiswa. Nah, atau lakum dinukum waliyadin kalau kata orang Islam. Jadi toleransi itu pasif ya. Tidak bersama-sama dalam inklusi sosial ya. Dalam membangun inklusi. Nah, sebenarnya itu toleransi tingkat tinggi kalau sudah bersama-sama mau membangun inklusi yang bukan hanya inklusi dalam arti kita mengakui, tapi inklusi kita merayakan dan kita membangun bersama. Oke, itu satu ya. Jadi saya sendiri bukan orang yang tidak suka dengan kata toleransi. Saya suka sekali dengan kata toleransi dan saya tidak mau membagi toleransi pasif, toleransi aktif. Toleransi itu ada gradasinya dan kalau toleransi itu optimal itu pasti aktif. Dan toleransi aktif inilah yang disebut oleh Diana Eck tadi itu sebagai pluralisme. Nah, Diana Eck ini menulis buku tentang Amerika dan dia menggambarkan Amerika yang sangat plural ya dan toleran gitu. Dan dia pernah ke Indonesia dan dia cerita banyak membandingkan Indonesia dengan Amerika itu sebagai sesuatu yang dia sangat kagum ya, karena Indonesia itu betul-betul bisa menjaga pluralismenya. Nah, Amerika juga menjaga pluralismenya. Nah, sekarang kita omong tentang pluralisme. Jadi pluralisme ini kata kotor di Indonesia. Kata kotor. Akibat dari terreduksinya istilah pluralisme menjadi teologi. Pluralisme teologis atau teologi pluralisme. Ini sesuatu yang kalau Anda belajar studi agama, Anda akan ketemu dengan teologi pluralisme ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara keindonesiaan, kita pertama kali tidak bicara pluralisme dalam arti teologi, tapi pluralisme dalam arti, ada istilahnya itu di dalam filsafat sosial, namanya civic pluralism. Pluralisme kita sebagai warga negara, di mana ada keragaman, plural ya, majemuk, kemajemukan, tapi kita sebenarnya semuanya punya satu hal yang sama. Tapi samanya bukan sama dalam arti teologi,
bahwa kita sama-sama warga negara Indonesia. Jadi walaupun Anda orang Kristen, Anda orang Islam, Anda orang Konghucu, Anda etnis ini itu sebenarnya nggak penting dalam pluralisme keindonesiaan, karena yang penting itu adalah kita sama-sama warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sudah dijamin ada dalam konstitusi. Istilahnya kalau Komnas HAM menyebutnya hak-hak konstitusional. Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah menyusun 40 hak-hak konstitusional dari semua warga negara Indonesia. Nah, kata samanya itu di situ ya. Kita sama sebagai bangsa Indonesia punya hak-hak konstitusional, tidak peduli Anda agama apa, Anda etnik apa, Anda ras apa, dan seterusnya. Nah, itu civic pluralism. Nah, tapi kata pluralisme di Indonesia, diskusinya itu menyempit menjadi pluralisme agama. Pluralisme agama ini sesuatu yang baru sekali didiskusikan. Kalau kita mengacu kepada hal yang lebih institusional, agama yang pertama sekali mendiskusikan soal pluralisme agama ini adalah Katolik. Agama Katolik mempunyai Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962-1965 itu prosesnya. Yang setelah itu, setelah tahun 65, semua orang Katolik itu didorong untuk menjadi lebih inklusif, Nah, jadi inklusivisme adalah hal yang baru yang di Katolik itu mulai tahun 65. Di agama-agama lain akan mengikutinya. Dan karena tidak ada institusinya seperti gereja Katolik yang punya hierarki sampai Vatikan, maka dia muncul dalam pemikiran-pemikiran. Di Indonesia, saya ambil contoh Islam, itu mulai muncul pada orang namanya Nurholis Majid. Ini guru saya yang saya ikuti gitu, karena saya 12 tahun menjadi asisten beliau. Saya ikuti pemikirannya tentang pluralisme dari awal sampai akhir, dan memang Cak Nur itu mengembangkan pandangan pluralisme teologis ya, pluralisme agama yang sekarang sudah diamini oleh para pemikir Muslim yang progresif di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pluralisme tahun 2005 karena menganggap semua agama sama saja. Nah, kata samanya tadi mirip dengan civic pluralism kan? Tapi maksudnya di sini sebenarnya agama itu sama saja. Tapi ini juga istilah yang perlu dimengerti, karena kata sama dalam agama, dalam teologi, itu bukan maksudnya agama Islam dengan agama Kristen itu sama. Tapi bahwa sebenarnya semua agama itu mempunyai satu tujuan yang sama. Saya ingat, ini ilustrasi aja. Saya pernah memoderatori diskusi antara Cak Nur dan Gus Dur. Ini tahun 90-an pertengahan. Mendiskusikan tentang pluralisme. Dan dua-duanya kan ahli agama ya, sehingga dari mereka pasti keluar ayat-ayat kitab suci. Nah, Gus Dur bilang dengan bangga sekali bahwa kalau orang Islam itu dalam soal pluralisme itu sebenarnya sudah dengan sendirinya katanya. Karena ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, tapi menarik ya, waktu bagiannya Cak Nur bilang sebenarnya lakum dinukum waliyadin, kata Cak Nur, itu bukan ayat untuk pluralisme. Karena itu sebenarnya sifatnya masih pasif ya. Pluralisme harusnya lebih aktif, yang tadi kita sebut toleransi aktif. Dan ayatnya itu kata Cak Nur, wa ilahukum ilahun wahidun. Pokoknya Tuhan kita dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu juga. Nah, jadi dengan kata pluralisme agama itu sebenarnya keyakinan bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka, disebut saja Tuhan orang Islam, Tuhan orang Kristen, dan semua agama itu akhirnya Tuhan yang sama. Allah kita itu Allah yang sama, walaupun diberi nama beda-beda. Orang Kristen menyebutnya Tuhan Bapa,
atau yang lainnya, orang Hindu, Buddha, semuanya punya nama-nama sendiri, tapi Tuhan yang satu juga. Nah, itu pluralisme, dan ini kontroversi sekali. Kontroversi ini terjadi karena keberagaman kita eksklusif. Kalau kita sudah membuka diri pada inklusivisme di dalam keberagaman, itu tidak akan terjadi. Oke, jadi masalah pengakuan iman itu sebenarnya soal yang dimensinya eksoterik. Jadi ada dua dimensi, eksoterik dan esoterik. Kalau esoterik itu iman itu sebenarnya sesuatu yang sama. Jadi walaupun pengakuan imannya beda, tapi kita iman pada Tuhan yang satu. Kira-kira begitu. Jadi ini memang kontroversial sekali di Indonesia. Bahkan di lingkungan Katolik yang tadi saya sudah sebut merupakan institusi yang membangun inklusivisme yang awal, lebih awal dari agama-agama lain. Kata pluralisme juga kontroversial karena menganggap agama-agama itu sama dan kemudian merelatifkan. Nah, itu hanya pemikiran para teolog ya. Dan teolog itu bisa berpikir beda juga. Ada teolog Kristen yang berbeda juga. Ada Paul Liter, ada Raimundo Panikkar, teolog Katolik yang mendukung pluralisme ini. Oke, jadi kata pluralisme agama ini kata yang memang sudah terlanjur menjadi kata kotor ya, kata yang nggak bisa kita diskusikan lagi, kita pakai istilah itu. Mungkin kita lebih baik pindah arena dulu ke civic pluralism, dan dari situ baru kita mulai memikirkan keagamaan kita. Saya sendiri punya tesis bahwa kalau kita punya pandangan pluralisme agama, maka sebenarnya itu mendukung civic pluralism yang sebenarnya itu sudah diakui secara konstitusi. Jadi teologi mendukung mengenai keindonesiaan kita. Soal politik identitas ini soal yang penting sekali untuk Anda mengerti ya, karena politik identitas itu muncul karena eksklusivisme. Kalau kita lebih inklusif, kalau kita bisa mengamalkan jargon yang tadi saya sebut, to be interreligious is to be religious is to be interreligious, politik identitas tidak akan terjadi. Politik identitas hanya terjadi kalau kita eksklusif, dan eksklusivisme kita diperkuat dengan politik ya. Politik yang sangat situasional. Oke. Mungkin saya berhenti di sini. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang lain di chat itu, ya. Tapi kayaknya waktunya sudah habis ya, jam 10.42 begitu. Terima kasih. Jadi kita akhiri kuliah Studium Generale kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Budi yang telah memberikan insight yang sangat menarik tentang masalah pluralisme ini di Indonesia, tentang toleransi, tentang bagaimana perlunya kita menjaga social inclusion ya di bangsa Indonesia ini. Saya sangat yakin banyak sekali gagasan-gagasan yang memberi inspirasi buat kita untuk membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang penuh inklusivitas ya, penghargaan terhadap berbagai macam pandangan. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Saya kembalikan ke Pak Nanan. Mangga Pak Nanan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.